living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube Aidil Ihfar. Belajar sama-sama belajar. Kali ini Aidil bakalan ngajarin teman-teman untuk mempelajari bagaimana caranya menjawab soal ujian bahasa Jerman di Goethe Institut. Nah, oke teman-teman, nah jadi kali ini untuk ujiannya ini adalah Fit in Deutsch 1. Jadi kebetulan nih kita mulai untuk ujian remaja dulu nih. Jadi kalau usia remaja, ujian bahasa Jermannya itu Fit in Deutsch 1. Sedangkan kalau misalnya yang usia dewasa nanti ada versi ujiannya tersendiri. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke ujian lesson. Nah, di lesson kali ini Herr Aidil akan bantu teman-teman untuk menyelesaikan soal Beschreibung 1 yang ceritanya tentang si Alexander. Dan soalnya itu ada 3, nomor 7, ya, nomor 8, und nomor 9. Nah, jadi kalau untuk detail 2 ini, teman-teman cukup pilih jawaban antara richtig oder falsch. Sebelumnya di part yang sebelumnya kita sudah belajar di contohnya. Sekarang kita lanjut ke Beschreibung 1 nomor 7, 8, dan 9. Nah, untuk pemanasan dulu nih ya, soal nomor 7, 8, 9, kita harus tahu dulu nih, harus paham dulu nih, apa yang dimaksud dari kalimat nomor 7, nomor 8, dan nomor 9. Karena kalau kita belum paham apa yang dimaksud dari dari kalimatnya, maka kita nanti tidak bisa menjawab apakah itu richtig atau falsch. Kalau kalimatnya sesuai dengan Beschreibung, maka akan kita jawab dengan richtig. Sedangkan kalau kalimatnya tidak sesuai dengan Beschreibung, berarti sudah seharusnya kita menjawab falsch. Begitu. Jadi gitu konsepnya ya teman-teman ya. Jadi jangan nanti disalah artikan gitu ya. Ini konsep utamanya dulu nih, Herr Aidil perjelas terlebih dahulu, biar teman-teman juga nggak salah dalam memahaminya yang pertama, dan nggak salah jawab pastinya di ujian. Karena untuk ujian di Goethe, kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi kursusnya juga kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga ada baiknya teman-teman serius dalam belajar, teman-teman bisa serius dalam latihan, berproses, sampai nanti teman-teman bisa dapat sertifikat. Untuk kali ini A1 di Goethe Institut. Gitu teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Mulai dari kalimat yang pertama di nomor 7 atau nomor 7. Alexander wohnt mit seinen Großeltern
in einem Haus. Oke. Yang kedua. Yang berikutnya nomor 8. Alexander hat nie Streit mit seinen Großeltern. Oke, und Nummer 9. Alexander darf immer laut Musik hören. Oke. Kita pahami satu persatu ya, mulai dari nomor 7. Alexander wohnt. Nah, ini asal katanya kan wohnen, ya. Wohnen artinya tinggal, betul. Nah, jadi asal kata dari wohnt adalah wohnen. Herr Aidil, kenapa akhirannya itu T? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi akhiran dari T ini, kenapa akhirannya T? Karena Alexander ini adalah orang ketiga tunggal atau R. Ya. Jadi kalau subjeknya R, otomatis kata kerjanya berakhiran T di sini. Oke, sampai di sini paham ya? Terus lanjut lagi, mit seinen, mit. Nah, mit itu artinya dengan seinen. Nah, kenapa seinen? Karena akusatif, nantilah kita pelajarin itu. Yang penting sekarang fokus untuk ujian A1 dulu. Karena nanti lanjut di A2, B1, B2, nah baru nanti lebih banyak lagi belajar ya. Perubahan-perubahan dari possessive pronomen. Nah, sekarang ingat aja ini dulu, sein. Sein atau seine itu kepemilikan untuk dia laki-laki. Dia laki-lakinya siapa di sini? Adalah Alexander, pintar. Nah, jadi sein di sini adalah kepemilikan si Alexander. Emang apa yang dia miliki? Di depannya kata benda. Großeltern. Nah, jadi Großeltern ini adalah orang Großeltern kakek nenek ya istilahnya ya. Großeltern dari si Alexander ini. Oke, tinggal Alexander tinggal. Nah, von ini artinya tinggal. Mit dengan seinen Großeltern dengan kakek neneknya. In einem Haus. In einem Haus. Di sebuah rumah. Oke, sekarang kita paham berarti ya. Alexander wohnt mit seinen Großeltern in einem Haus. Alexander tinggal dengan kakek neneknya di sebuah rumah. Apakah itu richtig? Atau false? Benar atau salah? Kita harus sesuaikan terlebih dahulu dengan Beschreibung 1 nanti. Gitu. Oke. Sudah paham untuk soal nomor 7? Bagus. Berarti sudah paham. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8 atau 8. Oke, nah jadi di soal nomor 8 di sini Alexander hat. Ini perubahannya karena si Alexander orang ketiga tunggal dari kata haben menjadi hat. Nah, sebenarnya dari kata hatten ini ya. Kita belum belajar tentang side form lagi, perubahan kata kerja. Jadi sama seperti bahasa Inggris juga nanti kita pelajari lagi ya. Tapi ini kita fokus saja untuk memahami kalimatnya. Jadi intinya di sini memahami kalimatnya bagaimana. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman masih merasa kurang tuh kosakatanya. Inilah waktunya sekarang teman-teman memperbanyak kosakata. Gitu teman-teman. Nah, hat nie, nah nie di sini artinya tidak pernah. Nih di sini artinya tidak pernah. Jadi sudah tidak pernah. Itu artinya Streit
Streit di sini bertengkar artinya. Nah, mit seinen Großeltern. Sama nomor 7 tadi. Mit seinen Großeltern. Oke, jadi nomor 8 artinya Alexander tidak pernah bertengkar dengan Großeltern-nya atau kakek neneknya. Oke, kita lanjut lagi nomor 9. Oke, sebentar teman-teman, kita iklan dulu ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya ada iklan lagi. Tadi ada yang beli voucher, jadi ya dilayanin dulu pembeli vouchernya. Iya dong, keganggu dikit ya nggak apa-apa kan, ditemenin sama iklan tempat kursus Hair Ideal gitu ya. Kali aja nanti dengan sering-sering lihat iklan kursus komputer bahasa Inggris dan bahasa Jerman di Smart Course, teman-teman jadi tertarik untuk les di tempat Hair Ideal. Oke, nah lanjut lagi nih. Tadi kita sampai nomor 8 ya, Alexander. Oh, udah nih. Yang terakhir nomor 9. Nomor 9, Alexander darf immer laut Musik hören. Nah, darf di sini teman-teman bisa cari di kamus itu dengan kata kerja, bukan kata kerja dia termasuk kata kerja bantu gitu. Jadi bedanya kata kerja aja dengan kata kerja bantu intinya begini, kata kerja aja tuh dia bisa berdiri sendiri gitu. Sedangkan kalau kata kerja bantu dia membantu kata kerja gitu kan, namanya juga kata kerja bantu ya enggak. Nah jadi di sini yang dibantu sama si Dürfen ini atau darf itu adalah hören. Nah, jadi arti dari Dürfen ini adalah boleh gitu. Bisa diartikan ya, Alexander darf. Asal katanya Dürfen karena subjeknya Alexander, orang ketiga tunggal atau R, sehingga di sini berubah menjadi darf. Nah, di sini darf artinya boleh, immer atau selalu artinya selalu, immer laut Musik hören. Kata kerjanya di akhir karena ada darf di sini. Selalu seperti itu ya. Kalau ada kata kerja bantu atau nanti ada banyak pembahasan gramatik lainnya, tetap kata kerja utamanya tuh pasti diakhirkan gitu. Tapi ada konsep yang lain juga untuk di gramatik. So teman-teman fokus saja untuk memahami kalimatnya aja dulu. Kalau misalnya kira-kira penjelasan dari Hair Ideal rada-rada berat nih, langsung harus beli obat sakit kepala jadinya. Oke, nah jadi di sini teman-teman artinya Alexander boleh selalu laut Musik hören. Laut di sini bukan laut ya, bukan yang ada gelombangnya, bukan laut gitu. Tapi lebih artinya adalah kata sifat. Laut itu artinya berisik, keras gitu. Laut musik berarti musik yang keras mendengarkan. Nah, apakah si Alexander ini boleh mendengarkan
alat musik, bukan alat musik, musik yang keras, musik yang ribut. Nah, nanti kita pastikan atau kita buktikan di Beschreibung 1. Di Beschreibung 1, apakah dia itu boleh mendengarkan atau tidak boleh. Otomatis berarti kalau tidak boleh kita jawab false. Nah, sekarang kita sudah paham soal Nummer 7, Nummer 8 und Nummer 9. So, jetzt wir müssen lesen. Ja, wir müssen Beschreibung 1 lesen. Beschreibung 1 lesen. Oke. So, ini ada Beschreibung 1. Ich heiße Alexander Schwab. Meine Freunde nennen mich Alex. Ich bin 15 und wohne mit meiner Familie in Braunschweig. Meine zwei großen Schwestern wohnen schon nicht mehr bei uns. Aber meine Oma und mein Opa wohnen bei uns im Haus. In der Wohnung unter uns. Da gibt es manchmal Streit. Sie sagen, ich muss ruhig sein. Aber ich höre so gern laut Musik. Musik ist nämlich mein Hobby. Oke, kira-kira dari Beschreibung 1 yang sudah Herr Aidil bantu bacakan barusan, teman-teman udah dapat jawabannya belum? Ayo, kita lihat dulu nih, ada beberapa kata kunci. Ya, ada beberapa kata kunci untuk menjawab soal Nummer 7, Nummer 8, und Nummer 9. Kita lihat dulu nih. Kalau di Nummer 7, kata kuncinya adalah want. Ya kan? Terus Großeltern, betul. Terus satu lagi house. Nah, kita jawab satu persatu dulu ya. Sekarang kita cari dulu. Kita cari want. Ada kata want atau wone atau sejenisnya? Iya. Betul. Wone, mit meiner Family. Berarti betul, si Alex ini tinggal dengan keluarganya. Tapi di soal, nggak cuman sebatas tinggal, ada kata kuncinya lagi. Großeltern, apa betul dia tinggal dengan Großelternnya dan tinggalnya itu di sebuah rumah? Betul? Coba kita lihat. Tinggal dengan family belum tentu Großeltern, bisa jadi orang tua, bisa jadi kakak, abang, gitu kan? Nah, kita pastikan di depannya. In Braunschweig, ini nama daerah di Jerman, sepertinya ya. Terus, meine zwei großen Schwestern wohnen schon nicht mehr bei uns. Oke, berarti Schwestern di sini adalah saudara. Tapi wohnen, kata wohnen lagi. Tapi ada kata nicht di sini. Ah, ini mengecoh sekali nih. Tahu-tahu harus jawab false karena dia tidak tinggal, ya kan? Dia tidak tinggal dengan saudaranya. Tapi ada by uns di sini dengan kami. Oke, nah jadi
hati-hati sekali ketika membaca. Ketika ada kata nih, oh dia nggak tinggal dengan keluarganya. Waduh, hati-hati ya. Walaupun ada kata nih, tetap jadikan ini salah satu perbandingan saja gitu. Karena nanti kalau misalnya teman-teman langsung ngambil kesimpulan tanpa melihat mencari kata kunci lainnya, itu bahaya. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, cari kata kunci berikutnya karena masih ada kata kunci lain, yaitu einem Haus. Dan Großelternnya belum terbukti, bener nggak? Iya kan? Nah, jadi cari kata kuncinya. Ada kata Großeltern nggak di depannya? Oke. Aber meine Oma und mein Opa. Nah, di sini kita menemukan kata kunci yang kedua. Dan bahkan dibantu juga kata kunci yang pertama tadi, wohnen. Ya kan? Wohnen bei uns. Dengan kami im Haus. Tinggal di rumah. Nah, terus ada koma, terus ada lanjutannya. In der Wohnung unter uns. Waduh, apa itu ya? Kita cari tahu dulu sebentar ya. In der Wohnung unter uns. In der Wohnung unter uns. Tinggal di rumah, berarti udah menjawab ya. Sudah menjawab bahwa mereka tinggalnya di rumah. Tinggal di rumah. Oke, nah sekarang lanjut lagi. Sedikit membingungkan ketika Heradil coba translate in der Wohnung unter uns. Itu ceritanya dia tinggal mein Oma und mein Opa wohnen bei uns im Haus in der Wohnung unter uns. Itu ceritanya kayak di apartemen. Jadi apartemennya di bawah kami gitu. Unter uns. In der Wohnung unter uns. Unter uns. Iya, betul. Oke. Nah, jadi kita lanjut aja ya, teman-teman. Sekarang fokus lagi dengan soal nomor 7. Alexander wohnt mit seinen Großeltern in einem. Einem itu apa artinya? Sebuah. Ya kan? Sebuah. House, di sebuah house. Sedangkan ceritanya di sini tinggal bersama kami im Haus in der Wohnung unter uns. Nah, kira-kira jawabannya itu richtig atau false? Menurut teman-teman, kira-kira apakah kalimat tadi dari Beschreibung 1 itu menunjukkan bahwa si Alek ini tinggal dengan kakek neneknya? Apakah itu bisa membuat yakin? Atau karena ada kata in der Wohnung unter uns, jadinya kan mereka tinggalnya di bawah kami gitu kan. Jadi nggak satu rumah. Gimana? Jadi teman-teman coba fokus di sini nih. Im Haus dan bei uns.
Ini artinya bersama kami di rumah. Tuh. Ya. Jadi fokus dengan kalimatnya. Meine Oma und mein Opa wohnt bei uns. Jadi sudah by uns berarti mereka oma dan opanya tinggal bersama kami gitu di sebuah rumah. Nah, jadi untuk kalimat Alexander wohnt ini dibalikan. Tadi oma dan opa di kalimat ini di Beschreibung 1. Sedangkan di sini Alexander wohnt mit seinen Großeltern in einem Haus. Sesuai? Sesuai? Iya, betul. Jadi, richtig. Richtig. Nah, ada yang jawab false? Kalau ada yang jawab false, silahkan komen di bawah. Sertakan alasannya, sertakan argumennya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, nomor 8. Untuk nomor 8, Alexander hat nie Streit mit seinen Großeltern. Kita baca lagi. Ada kata Streit. Manchmal. Berarti kadang-kadang. Da gibt es manchmal Streit. Sering terjadi pertengkaran. Kenapa nih pertengkaran? Karena pasti ini berhubungan dengan ini tadi yang jadi kesukaannya si Alex, yaitu musik hobi. Nah, jadi kadang-kadang terjadi pertengkaran. Gimana pertengkarannya? Sie sagen, mereka berkata, ich muss ruhig sein. Saya harus tenang. Aber ich höre so gern laut Musik. Tapi dia seneng banget dengerin musik rock gitu mungkin ya. Karena musik yang ribut gitu. Laut musik. Itu. Oke. Nah ini juga menarik nih untuk nomor 8. Dan juga sekalian kita jawab nomor 9. Ya. Teman-teman, untuk ketiga nomor ini, teman-teman harus sediakan waktu 4,5 menit itu harus kejawab. Karena 20 menit itu untuk menjawab banyak soal. Nah, salah satunya itu salah 3-nya itu ada 3 soal ini. Jadi kalau kita bagi per soalnya itu dalam waktu 30 menit, 1,5 menit itu harus terjawab. Kalau nggak kejawab yang soal nomor pertama, harus lanjut terus kalau teman-teman nggak mau keteteran waktunya gitu. Jadi harus cepat banget untuk menjawab. So, nomor 8. Alexander hat nie Streit mit seinen Großeltern. Tidak pernah bertengkar. Sedangkan di teks menyatakan bahwa kadang-kadang terjadi pertengkaran. Otomatis ini tidak sesuai dengan teks atau Beschreibung 1. Kita harus jawab false. Salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan teks. Iya, betul. Bagi yang setuju false, boleh komentar. Dan juga bagi yang jawab richtig, boleh juga komentar. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi untuk konten pembelajaran bahasa Jerman, persiapan ujian Goethe Certificate. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. Untuk nomor 9 gimana teman-teman? Alexander darf immer laut Musik hören. Apakah si Alex ini boleh selalu mendengarkan musik yang keras? Tentunya tidak. Bahkan kakek neneknya, oma opanya bilang, muss ruhig sein. Harus tenang. Jadi otomatis
Alexander Daphne. Berarti statement ini atau kalimat ini false juga. Nah, gitu teman-teman. False juga. Oke. Di kunci jawabannya juga richtig, false, false. So, bagi teman-teman yang masih belum sesuai jawabannya, richtig, false, false, masih belum sesuai dengan kunci jawaban, boleh kasih argumentasinya di kolom komentar, nanti bakalan Hair Ideal jawab. Ya. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, ayo silakan Hair Ideal tunggu di kolom komentar. Akhirnya selesai juga pembelajaran kita untuk Beschreibung 1. Sampai jumpa di part berikutnya, kita bakalan belajar Beschreibung 2. Jangan lupa di subscribe dan juga nyalain tombol notifikasinya biar teman-teman selalu dapat updatean video terbaru dari Hair Ideal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama belajar, belajar sama-sama.